lihatin Pak Michael, mulai teman-teman nasabah dia yang di Pro itu mulai withdrawal. Oke? Withdrawal. Nah, kan ketahuan di SMA saya tuh kalau update kontrak muncul loh. Terima pengajuan withdrawal. Oke, saya lihat teman-teman sisanya beberapa hari kemudian tuh 1 juta. Pas disisain 1 juta. Nah, Pak ini maksudnya apa? Saya bilang gitu. Orangnya butuh duit lah, apa loh? Saya bilang ini orang punya duit kok butuh duit. Udah gini aja Pak, saya bilang Bapak ngomong deh jujur sama saya, Bapak udah pindah atau belum? Dia nggak mau ngomong, ya bulat aja pokoknya sampai di Facebook itu ketemu nama istrinya, di asuransi itu terdaftar, karena istrinya sudah terminate dari Prudential. Ketemu, wah ini confirm. Saya telepon Pak, saya kasih Bapak 2 pilihan, saya bilang Bapak mau resign baik-baik atau saya terminate secara tidak hormat. Saya bilang gitu. Nah, dia mungkin merasa kaget ya saya berani ngomong seperti itu ya. Nah, salahnya teman-teman, saya ada rekrutan di Jogja, ini salahnya saya masukin semua ke bawah dia. Nah, itu salahnya saya ya. Jadi untungnya rekrutannya juga nggak terlalu jalan waktu itu, tapi intinya semua di Jogja itu di bawah, karena saya sudah terlalu percaya gitu, karena customer saya cukup lama dan cukup baik gitu ya. Ternyata attitude-nya seperti itu gitu. Nah, singkat kata teman-teman, nggak ada kabar, wah mulai muncul omongan nggak enak-enak. Maksudnya gini, dia kan mungkin dikasih tahu dari leader sebelah sono kalau dia di terminate, komisi kan masuk ke saya. Dia ngomong teman-teman, oh saya di terminate supaya situ cepat balik modal ya apa ya. Waduh, pokoknya saya bilang Pak, saya nggak mau makan uang seperti itu Pak, kalau Bapak nggak rela saya sumbangin. Saya bilang gitu, meskipun saya juga nggak kebanyakan duit waktu itu ya. Jadi intinya teman-teman banyak sekali hal-hal yang tidak enak terjadi pada perjalanan karir saya gitu ya, termasuk yang tadi saya cerita. Nah, kenapa sampai hari ini saya masih berdiri di sini gitu kan? Karena saya tahu teman-teman tujuan saya jelas. Banyak nggak di luar sana orang-orang di Prudential yang lebih melongso daripada saya? Saya rasa juga ada. Ya, beneran ya? Banyak nggak yang lebih, maksudnya yang lebih enak karirnya cepat? Itu juga banyak gitu. Pikiran saya gini, setiap orang ada jalannya masing-masing gitu. Satu hari kalau saya sudah sukses, saya sudah berlimpah, ini akan jadi cerita aja, sejarah perjalanan karir saya seperti ini gitu loh. Itu. Jadi saya ingin teman-teman gini, kalau teman-teman menghadapi hal yang seperti saya atau bahkan lebih buruk daripada saya, ya sudah. Maksudnya jangan terlalu dipikir. Kenapa teman-teman? Ya, all is good, all is well. Ya, semua hal pasti akan berlalu. Teman-teman senang, jangan terlalu senang. Kenapa? Pasti itu semua akan berlalu. Betul ya? Teman-teman sedih, kenapa? Jangan terlalu sedih. Karena semua itu juga pasti akan berlalu. Ya saya pikir karir saya, ya begini. Orang hidup, detak jantungnya gimana gini kan? Ya udah, ya nikmatin aja. Untungnya saya ini bukan orang yang terlalu pemikir teman-teman. Beda dengan istri saya. Mikirnya luar biasa. Gitu. Jadi kalau saya stop, mungkin hari ini saya nggak bisa promosi AD. Mungkin nanti saya nggak bisa promosi AD, pasti dong. Nah tapi saya tahu tujuan saya di sini jelas teman-teman. Pak Michael pesan saya begini, kamu di bisnis ini simple kok, kamu cukup bertahan. Ya bukan bertahan sih nggak ngapa-ngapain ya. Maksudnya bertahanlah, pasti kamu akan sampai ke tujuan kok. Karena di sini jelas, gitu, nggak ada yang ditutup-tutupi. Ya udah teman-teman, saya bodoh-bodoh ikut aja, gitu. Maksudnya saya sudah lihat hasilnya. Siapa? Ya leader-leader di kantor saya, leader-leader di kantor Anda. Berapa banyak di Prudential yang income-nya 100 juta per bulan? Banyak teman-teman. Lah, saya mikir, masa sih dari sekian ribu orang itu saya nggak bisa? Kita semua nggak bisa? Bisa kan? Ya udah. Jadi keep it simple kalau saya bilang. Ya, semua hal-hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan itu akan berlalu. Jadi nikmatin saja. Jadi kalau saya sekarang ada case yang surrender lah, apalah, bodoh amat, sudah biasa. Ya beneran, agent mau pindah asuransi lain, mau pindah aja, gua nggak peduli. Hidup saya di sini, ngerti ya? Anda mau saya ajak untuk sukses bersama, oke. Anda merasa jalan Anda lebih baik di sana, ya sudah, oke juga. Jadi, ya itu, all is good, all is well. Jadi apa yang sudah teman-teman alami, ya itu kan jalannya dari Tuhan. Ya nikmatin aja kalau saya, gitu. Makanya saya 2017 ini ya mungkin dikasih kemudahan gitu ya.
saya punya nasabah teman saya itu, waduh, bolak-balik klaim teman-teman, bolak-balik klaim. Saya ini orangnya tipe yang cepat kalau servicing nasabah. Jadi mungkin nasabah happy ya. Dari situ juga saya bisa dapat referensi nasabah-nasabah baru. Gitu. Jadi bahkan juga agent teman-teman. Ya. Jadi saya dapat teman saya klaim bolak-balik dibayar Prudential mungkin hampir 100 juta ya, dan beberapa kali klaim dia happy. Saya bilang gini, saya nggak BOP, saya nggak mau ngapain teman-teman. Saya bilang istri lu jadi agent aja, kan temennya banyak. Saya bilang gitu. Karena saya tahu dia sibuk punya toko gede gitu. Dia bilang, kenapa harus istri saya aja? Oh nggak salah, saya bilang. Ya udah teman-teman jadi agent. Akhirnya hari ini dia sudah achieve Pro AAD nanti dalam proses ke Paris. Nah dari situ kan makanya itu juga faktor yang bisa mendukung saya untuk apa? MYLC. Akhirnya dapat juga prestasi dari Prudential setelah sekian lama gitu kan. Jadi kalau saya nggak bertahan, apakah saya akan mengalami hal-hal yang seperti itu? Kita nggak tahu. Yang pasti enggak gitu teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau pesan saya ya teman-teman sudah di tempat yang tepat. Oke, leader teman-teman siapa? Nurut aja, nggak usah banyak berontak. Oke, yang penting Anda di sini selain bertahan, Anda juga harus punya apa? Attitude, ya, karakter yang bagus tentunya. Kenapa? Karena Anda bisa saja sampai ke puncak, tapi Anda tidak akan bertahan lama kalau karakter Anda tidak bagus, gitu. Seperti itu, ya. Ya kalau dari saya sekian ya teman-teman. Oke, teman-teman, sorry, saya lupa benar. Saya mau tambah satu hal. Ini yang tadi ngerekrut saya Pak Irul itu ya, barusan tahun lalu pertengahan itu beliau kena penyakit yang namanya MM teman-teman. MM kalau teman-teman cari multiple myeloma itu di sisi minum satu ada. Multiple myeloma, kanker tulang belakang. Oke, ya, oke. Dan beliau memang sudah nggak aktif di Prudential. Ya, jadi habis setelah rekrut saya beliau sempat kaum Bali, setelah itu nggak aktif lagi di Prudential. Singkat kata, tahun lalu saya dikabarin saya berkunjung ke rumah sakit, nggak bisa jalan teman-teman. Kenapa? Multiple myeloma ini tulang belakangnya itu digerogoti oleh sel kanker sehingga lumpuh, nggak bisa jalan ya. Dan yang lebih parah lagi, asuransinya waktu itu lapse. Oke, asuransinya waktu itu lapse. Untungnya dia ini orang yang punya uang, ya orang kaya lah ya, orang kaya. Istrinya pun kerja di salah satu bank asing, jadi suaminya itu di cover juga. Nah, yang saya kaget teman-teman, barusan beberapa bulan lalu beliau setelah 8 bulan di rumah sakit itu sembuh total. Sembuh total. Oke, sembuh total. Saya sama Pak Michael berkunjung. Pak Michael nanya, Pak, totalnya habis berapa? Ada yang bisa tebak 8 bulan kanker habisnya berapa di Indonesia? Di Surabaya saja. Ada yang bisa tebak? Berapa? Berapa tadi Pak? 4. Persis 4M. Saya tapi amnesia waktu itu. Amit. Dokter Jali. Apa namanya? Benar teman-teman. Dokter dia. 4 miliar. Saya waktu itu kayak orang 4 miliar. Habisnya kemana saya bilang? Ya toh, hitung aja lah rumah sakit kamar VIP 1 juta 8 bulan tuh berapa hari saya kalikan semua, ternyata yang banyak habis tuh di stem cell teman-teman. Ya, stem cell. Jadi dia itu orang yang di stem cell pertama kali di Indonesia. Dan itu tempatnya di rumah sakit Erlangga. Hanya di situ yang bisa, yang kedua bisa di Geraha Merta. Geraha Merta bisa, cuma tempatnya kurang bagus kan. Kurang menurut dia kurang steril. Jadi saya pas berkunjung itu nggak boleh kontak, sekat kaca teman-teman. Dan dia pokoknya di ruangan itu ada kayak HEPA filter gede gitu. Dia nggak boleh kena kuman karena apa, imunnya itu waktu itu di titik yang paling rendah. Kena virus dikit aja langsung bisa sakit. Dia bilang gitu. Itu sudah mau sembuh gitu. Tapi dia bisa jalan. Nah, poinnya gini teman-teman, 4 miliar. Kalau orang tuanya nggak punya duit, kalau dia nggak punya duit, habis nggak tuh semua asetnya.
Dari situ teman-teman, yang tadi ya masnya bilang, saya mulai, oh ini toh fungsinya krisis cover, early stage krisis cover. Ini fungsinya teman-teman. Pertanyaan saya, kartu rumah sakit Anda itu bisa jamin Anda sampai seberapa? Memang sih kita punya Pro Prime Healthcare. Nah, oke lah di cover PPH semua. Tapi setelah itu kehidupan Anda, kalau Anda sudah nggak kerja lagi, duitnya dari mana? Itu yang saya jual teman-teman. CCB itu sebenarnya bukan untuk cover sakit kritisnya. Kalau saya ngomong nasabah, tapi untuk cover kehidupan keluarga Anda sebagai pengganti apa? Penghasilan. Itu yang saya jual. Makanya nasabah saya ada yang punya sampai CCB 8 miliar. Ada 8 miliar. Nggak tahu maksimal di Prudential kalau nggak salah 15 miliar. Kalau nggak salah yang diizinkan sampai 15 miliar gitu ya. Nah, dari situ saya mulai banyak berjualan. Saya sekarang kalau jualan lebih banyak ke CCB. Karena saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, orang yang merekrut saya. Dan yang lebih parah, polisnya yang lapse. Nah, sekarang teman-teman, ya saya mau tanya di sini. Teman-teman terserah mau angkat tangan atau apa. Yang di sini belum punya polis ya Pak? Ya, angkat tangan. Nggak usah malu teman-teman, nggak usah malu. Teman-teman, saya sangat menyarankan ya, polis, kalau Anda ada dana yang cukup untuk disisihkan sekecil-kecilnya, Anda harus punya polis gitu. Karena saya ngeliat satu kejadian itu. Papa saya teman-teman orang yang nggak suka asuransi, buka polis, nggak tahu kenapa ya, baru setahun jalan polisnya itu kena DB 2 kali teman-teman, totalnya habis 42 juta, di cover sama Prudential kan, di cover. Dari yang nggak suka asuransi sampai hari ini dia tanya temennya, lu sudah punya asuransi belum? Gara-gara hal seperti itu. Adik saya juga 2 kali, saya 2 kali gitu. Jadi semakin apa ya, Anda menjual itu bukan lagi untuk uang gitu, tapi supaya orang yang Anda ceritain ini dia punya proteksi yang layak. Bukan hanya proteksi teman-teman. Orang-orang kaya di luar sana polisnya banyak nggak? Banyak teman-teman. Tapi coba teman-teman cek ya, kalau boleh diizinkan bedah polis istilahnya ya. Teman-teman cek deh, polisnya yang saya alami ya, polisnya banyak tapi manfaatnya kecil teman-teman. Nggak layak untuk level mereka. Kenapa? Ditawari beli. Jadi nggak ada betul-betul yang layak dalam tanda kutip ya. Meskipun sakit mereka bisa bayar gitu. Tapi orang kaya. Nah sekarang teman-teman, kalau menurut teman-teman orang kaya sama orang yang biasa-biasa atau orang yang rendah, kalangan rendah, itu yang lebih butuh polis orang yang mana sih? Semua. Yang lebih butuh Pak? Orang miskin ya? Orang miskin ya? Orang kaya teman-teman. Mau tahu kenapa? Ya mau tahu kenapa? Ini logika saya ya. Orang miskin, mohon maaf, nggak punya asuransi, sakit, nggak punya duit, mohon maaf, mati aja. Orang kaya nggak punya duit, orang kaya punya duit, sakit kritis, kayak tadi 4 miliar, dia punya duit 4 miliar, dikeluarin semua nggak 4 miliarnya? Intinya gini loh, orang kaya kalau sudah pernah naik Mercy, mau nggak dia naik becak lagi? Dia dulu naik becak, sukses naik Mercy, ya, mau nggak balik naik becak lagi? Nggak mungkin. Jadi yang lebih butuh asuransi orang apa teman-teman? Orang kaya. Asetnya terlalu banyak, semakin kaya mereka semakin besar perlindungan yang harus mereka punya. Kenapa? Gaya hidupnya kan semakin tinggi. Itu menurut saya, makanya itu saya tanamkan dalam mindset saya. Jadi kalau mau closing yang gede-gede itu lebih mudah. Sama prospeknya, sama ketemu orangnya, sama susahnya, bahkan lebih susah yang kalangan menengah ke bawah untuk closing. Kenapa? Mikir duitnya, bener kan? Orang kaya mereka sudah cocok, berapa aja pasti dibayar kan? Nah itu loh, gitu. Jadi kalau teman-teman mau cepet ya di bisnis ini, carilah bisnis yang betul. Loh Pak, saya bukan dari kalangan orang kaya, ya bisa dari komunitas, pelan-pelan. Closingan saya pertama kali 300 ribu. Nah sekarang 10 juta pun bisa. Kenapa? Ya satu, saya sudah cukup lama di asuransi. Yang kedua, komunitas teman-teman. Yang ketiga, referensi. Gitu. Bisa nggak teman-teman closing 500 dapat referensi closing 10 juta? Bisa teman-teman. Pak Michael pernah kok closing 500 guru les piano dikasih referensi omnya yang punya toko mas gajah loh, tau? Sidoarjo.
closing 20 juta sebulan dari 400.000. Jadi jangan pernah menganggap remeh closing kecil. Ya karena di situ yang besar-besar bermula. Gitu. Ya, sama teman-teman, yaitu teman-teman sakit ingat multiple myeloma, cari deh di situ kanker tulang belakang 4 miliar. Kalau nggak punya 4 miliar, selesai sudah. BPJS mau nanggung 4 miliar? Nggak mungkin teman-teman. Kasarannya gitu, mati aja. Betul kan? Ya udah, gitu teman-teman ya. Jadi itu yang saya mau ceritain. Ya, thank you. Saya buka 2 pertanyaan dulu. Yang mau tanya, oke Pak. Oke, kasih atas waktunya. Aku mau tanya, dengan aku di gereja kan ada orang yang punya basement sini, sini. Oh ya, apartemen. Iya. Apartemen atau apa itu ya? Nah itu kan maksudnya kalau mau ketemu gini susah. Jadi Ya. kalau mau masih gereja gini kita mulai gampang. Tapi kalau mau jadi itu mesti nggak bisa itu terus kayak itu bisa nggak kasih tahu ya apa caranya. Oke. Soalnya kan temanku dulu kan ini ya bukan asuransi sih, cuma tugas kuliah. Oke. Ya kalau misalnya nabung 100.000 dapat C, nabung 25 juta dapat B, 50 juta dapat A. Ya. Nah itu semua mahasiswa tuh nyari. Aku pun sampai kemisnya mungkin sampai minta gitu, maksudnya 100.000 aja. Cuma banknya nggak ada tuh nggak bisa terang. Oke. Itu semuanya nggak nyari. Semuanya juga C. Lalu ini cerita di situ langsung gua kayak orang tuh keluar cuma 5 ribu, dia langsung tembus sama. Oke. Itu gimana cara buat wajibnya? Oke. Sorry dengan Boni. Doni, ya. Doni masih part time ya? Part time atau sudah full time? Masih ada kerja lain? Oh enggak. Nah, oke. Ini Doni. Setahu saya di sini banyak yang jago-jago closing case ini. Biggest ya. Siapa? Frankie ya. Frankie Paul Anthony ya. Ah ya. 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 Jadi intinya gini. Kalau sepengalaman saya, Anda mau dapat closingan besar, ya pasti nggak semudah closingan yang kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, orang kaya itu memang susah nyari janjinya. Pasti susah. Saya pernah buat janji untuk satu orang itu 3 bulan. Saya telepon tapi nggak setiap hari ya. Seminggu bisa sekali, 2 kali saya telepon itu sampai 3 bulan baru ketemu. Kenapa? Ya namanya juga orang kaya, pasti mereka orang yang sibuk. Oke? Nah, kalau saya tahu rumahnya atau kantornya, biasanya saya datengin langsung. Oke? Saya kalau misalnya janji-janji nggak bisa, saya datengin. Nah, sudah ada janji, pasti ditanya gitu kan sama satpamnya ya. Bilang aja sudah, ya kan? Sampai di dalam. Oh, orangnya lagi meeting atau apa? Intinya gini, kalau saya yang penting dia tahu saya datang dulu. Otomatis bukan ya? Ya, ketemu di gereja, baru saya bikin janji lagi. Kadang-kadang saya gitu, sorry, makanya saya, aduh gimana ya? Kok ini kan saya tahu sibuknya luar biasa. Kok boleh nggak saya kasih info 15 menit, 20 menit aja saya kasih info yang pasti Koko suka deh. Apa itu nggak bisa sekarang? Mohon maaf kok nggak bisa karena saya nggak bawa turunnya. Saya mau Koko menyediakan waktu hanya 15 sampai 20 menit. Biasanya ngomong gitu aja. Intinya kita ngomong waktunya dia itu sangat berharga. Nah, kita mau pinjam 15 sampai 20 menit untuk kasih sesuatu yang bagus untuk mereka. Apakah langsung disetujui? Ya belum tentu, tapi coba terus. Telepon. Selama orang itu ngangkat telepon, saya akan telepon terus. Sampai kadang-kadang saya ngomong, "Oh, sorry, saya sungkan kalau telepon Koko terus." "Gak apa-apa ya, Bu." "Oh, gak apa-apa, gak apa-apa." Ya, tak telepon terus. Oh, dia bilang gak apa-apa kok. Dia nggak angkat, pakai nomor lain. 1001 cara. Intinya Anda mau dapat ikan paus, ya perjuangannya pasti beda. Yes. Pasti gitu. Kalau Anda mau dapat langsung closing, ya paling closingnya berapa? Kan gitu. Kecuali orang tua sendiri, ya. Itu harus pola-pola Pasti. Jadi nanti kamu akan tahu kok. Maksudnya kalau kamu sudah closing, oh seperti ini kurang lebih. Jadi yang selanjutnya mungkin ngomongnya bisa lebih kreatif atau apa, tanya leadernya ada loh. Nah, leadernya apalagi kalau misalnya pengalaman closing big case. Kalau saya kan Michael Alvin ya, Michael Alvin kan closingnya oke, gede-gede. Nah, kalau saya nggak ada jadwal, saya sering ikut dia prospek. Saya sering ikut mulai dari dia telepon sampai dia closing itu saya contek semua. Terus kalau kayak M3 kayak gini ya, ada speaker-speaker yang closingannya big case misalnya atau closingannya banyak. Saya belajar teman-teman. Saya belajar. Jadi cara saya berjualan tuh
fleksibel sebenarnya, tergantung orang yang saya temuin. Kadang-kadang, oh cara si A bagus, saya praktekkan teman-teman langsung ke nasabah. Saya praktekkan. Seperti itu. Jadi, kalau cara pastinya sebenarnya nggak ada. Ya, Anda dituntut sabar, Anda dituntut berjuang, ya karena mau dapat ikan paus, betul. Seperti itu. Dan yang pasti gini, pertajam skill, ya karena orang-orang sudah di level seperti itu banyak sekali ditawari asuransi. Ya, kalau saya gini, mereka, oh saya dari A begini, ditawarin begini, katanya lebih bagus, katanya begini. Perusahaan A ini tak datengin teman-teman, tak datengin. Contoh, saya dari Aksa seperti ini, tak datengin Aksanya, tak lagi. Pasti ada celahnya kok. Pasti ada celah. Produk itu bisa dibuat teman-teman. Tapi kenapa Prudential sekarang nomor 1? Kenapa Prudential sekarang yang the best? Logika aja. Pasti produknya juga oke, gitu kan? Nah kalau mereka produknya heboh bagus, kenapa nggak mereka nomor 1? Ya itu logika ya. Pasti ada celahnya. Kalau saya seperti itu. Tapi kembali lagi pilihan ada di nasabah. Dan teman-teman asuransi ini bukan mengenai orang beli produk sebenarnya, beli Anda. Kadang-kadang orang itu akan melihat perjuangan Anda. Beneran, wih, orang ini perjuangannya oke. Meskipun sana produknya mungkin lebih bagus, mungkin loh ya. Tapi dilihat perjuangannya oke. Bisa nggak dia beli dari mana? Bisa. Itu pernah saya alami. Jadi aku ini suka Vincent sama kamu menjelaskannya oke, kamu gini. Ya wes lah, aku beli. Gitu. Ya, oke. Terjawab. Ya. Syukuran satu lagi. Yohanes. Yohanes. Ya Pak, nggak pakai mic. Ya. Tadi sempat tanya di kantor AXA, AIA, kita mau tahu kelemahannya mereka apa aja? Maksudnya celahnya itu loh. Yuk kamu ke sana. Gini. Sorry dengan kantor siapa? Yohanes. Oh Yohanes. Agent baru. Gini dong, kalau saya sih secara langsung menjatuhkan produk orang lain di depan nasabah saya nggak pernah. Cuma itu satu untuk pengetahuan saya. Yang kedua, saya pasti edukasikan lagi ke nasabah bahwa produk A seperti ini, produk kita seperti ini. Ya saya ngomong apa adanya, karena nasabah seperti itu channelnya banyak, dia mau tanya siapapun bisa. Kalau dia ketahuan saya bohong, kan urusan nama saya juga gitu. Jadi saya bilang pilihan untuk di tangan oh yang ini yang sudah saya pelajari produknya seperti ini, plusnya ini, minusnya ini. Kalau di kita plusnya ini, minusnya ini. Saya akan ngomong apa adanya, gitu. Saya percaya berkat Tuhan itu kan sudah sudah ada porsi-porsinya gitu ya. Kalau berkat Anda nggak akan lari kemana kok. Saya orang ini apa ya? Yaitu curious, kalau apa yang istilahnya pengen tahu, kepo teman-teman, kepo gitu. Jadi kadang-kadang orang ini nasabah saya bilang ini loh api, ya saya cari tahu gitu. Dan juga kalau memang ada celah yang nggak bagus, ya udah saya ngomong ini celahnya, ini minusnya gitu. Tapi kalau saya ngomong jeleknya pastinya ini, saya nggak etis dong. Seperti itu bang. Tapi kalau sejauh ini apakah polis saya Prudential semua? Enggak, saya ada polis perusahaan lain, tapi yang istilahnya yang main Prudential, yang lain sebagai backup tambahan. Ya, saya ada. Kalau mau di luar sana mau cari produk yang lebih bagus dari Prudential, mungkin ada. Loh iya toh? Produk yang paling bagus apakah punya Prudential? Belum tentu teman-teman. Tapi kenapa saya mau di Prudential? Karena jelas di sini sistemnya yang paling bagus. Gitu. Ya itu tadi, saya nggak jualan produk, saya jualan konsep, saya jualan ini saya sebagai financial konsultan Anda. Itu, gitu. Jadi jarang sebenarnya orang yang membandingkan. Ada. Tapi kebanyakan yang closing itu enggak, karena dia sudah trust itu sih. Kalau orang kebanyakan membandingkan, kebanyakan nggak closing bro. Karena dia sibuk membandingkan, mencari yang mana yang terbaik, akhirnya nggak beli. Gitu. Itu sih kalau saya. Ya, gitu ya Pak ya. Ya. Terjawab sudah? Oke, break plus sekali lagi untuk Bapak dan untuk Bapak Kandu dan para leader untuk maju ke depan. Dan tolong untuk jangan tinggalkan tempat, ada sedikit pengumuman.